Halo pemirsa, selamat sore. Kami akan memberikan informasi menarik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara bersama saya, Samuel Purba. Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awal dari informasi yang pertama. Polda Jawa Barat membuka layanan hotline, nomor telepon untuk masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina. Hal ini menjadi komitmen agar kasus yang terjadi pada 2016 silam dapat dituntaskan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya meminta bantuan dan dukungan masyarakat jika memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina. Masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak kepolisian melalui hotline dengan nomor 0822 1112 4007. Jules menegaskan informasi yang disampaikan masyarakat melalui layanan hotline nomor tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat nantinya akan dianalisa oleh penyidik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penanganan penyidikan kasus ini, Polda Jabar telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum. Selain itu juga ada pihak eksternal yaitu Kompolnas dan Komnas HAM yang turut mengawasi proses penyidikan yang tengah berjalan. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kami ulangi 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban dan menghindari traumatis keluarga korban. Pemirsa, nama Egy yang juga merupakan warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban cocokologi netizen di media sosial. Foto dan nama Egy dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Hegi Rian Prayoga atau Egy memberikan klarifikasi atas beredarnya foto dan namanya di media sosial. Hegi belakangan menjadi viral karena foto dan namanya dikaitkan netizen di media sosial sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ia juga dituding warganet sebagai Egy, otak pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun. Hegi yang juga berasal dari desa Kepongpongan ini mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari warganet. Selama ini Hegi juga sempat didatangi polisi baik dari Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota terkait identitas panggilannya sebagai Egy. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya, saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari, jadi serius kayak gini saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat pasca film besutan sutradara Anggi Umbara dirilis. Kejanggalan dan teka-teki dalam kasus ini memancing sorotan publik hingga membuat polisi bertindak dengan menyelidiki kasus ini kembali. Saat ini polisi telah menangkap seseorang bernama Peggy Setiawan alias Perong yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meski Peggy membantah tuduhan itu, namun polisi yakin bahwa ia adalah otak pembunuhan Vina dan Eki yang membuat status 2 buronan lainnya yang sempat dirilis gugur.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tidak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya produser dan sutradara film Vina sebelum 7 hari diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaannya, Anggi dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa selama hampir 8 jam, Anggi Umbara keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sedikitnya ada 20 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik kepada Anggi. Dirinya berharap usai digelarnya pemeriksaan kali ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam dapat menemukan titik terang. Perbuatan gue seperti apa sampai akhirnya seperti apa, itu doang sih. Berapa pertanyaan? Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak lah, 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 30? 20 lebih. 20 lebih. 30-an lah. Itu inti poin apa aja, Mas? Poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Oh, lebih ke detail filmnya. Filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya apa? Beda. Dia produser beda penyidik sih. Tapi kayak kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya ya, administrasi segala macam. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Dan karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh, kan ternyata bukan CCTV gitu. Ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga syuting dikasih. Ya mereka mempertanyakan itu dan ya semoga membantu lah. Berarti sebagian itu memang hasil syuting ya? CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan, nih pasti lah dari situ. Tapi ada. Sebelumnya diketahui didampingi penasehat hukumnya Deraj Kalwani dan Anggi Umbara tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 12.30 Kamis siang. Kedatangan mereka guna memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Diketahui Anggi menerima surat pemanggilan sebagai saksi pada 3 Juni 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.